Karena banyak orang tua muda merasa frustrasi. Ya, kenapa? Karena aturan yang mereka ajarkan di rumah itu justru luntur saat anaknya itu berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Bahwa kita butuh trauma dalam hidup kita. Gitu. Karena trauma yang kecil itu akan membuat kita jadi resilient. Kembali lagi di podcast Kesehatan Mental Mulu. Podcast ini adalah kolaborasi antara saya, Aji Santoso Putro, dengan Habib Jafar dan Rumah Cahaya. Ngomong-ngomong, podcast ini ngomongin apa ya? Ya tentu saja kan dari judulnya udah kelihatan tuh ya. Kesehatan mental mulu. Itu adalah semacam celetukan ya dari seorang teman untuk ngingetin orang atau temennya atau siapapun itu untuk ingat akan kesehatan mentalnya. Jadi podcast ini tentang kesehatan mental, tentang psikologi, tentang hal-hal yang bikin kita tetap waras di tengah dunia yang mungkin semakin bising berisik. Dan kali ini teman ngobrol saya adalah Samantha Elsana. Tepuk tangan dulu. Nah, yang nonton di studio ini kurang lebih 100... 1000 orang. Oh, 1000 ya, Mas? Ini teman lama saya, Samantha. Hai Mas ya kan? Aji, apa kabar? Ya, kabar saya gini-gini aja. House life gimana? Kabar? Wonderful, katanya kan harus gitu kan. Oh iya. Menarik energi positif. Oke, ya benar sih. Saya perlu belajar menarik energi positif ya. Saya kurang positif lah. Mas Aji mah humble. Pencitraan. Oh iya, pencitraan ya. Dan Samantha ini adalah psikolog klinis, spesialisnya di... Udah nggak boleh loh bilang psikolog klinis loh. Oh, nggak boleh? Kan semuanya psikolog umum. Oh iya. Mohon maaf ini. Jadi Samantha ini psikolog gitu psikolog ya. aja. Psikolog aja tapi... Penulis buku. Suka mukanya muncul di FYP katanya. Iya, ternyata aktif sekali di TikTok ya. Dan saya suka, di kesempatan ini saya kepengen bilang ke Samantha langsung, saya senang konten-kontenmu karena bukan hanya nunjukin bahwa kamu psikolog yang psikologi aja terus gitu kontennya, tapi kamu menunjukkan sisi personalmu. Ya. Iya, lucu-lucuan aja sih sebenarnya, biar nggak bosen. Dan biar nggak terlalu serius ya. Iya dong, hidup jangan dibawa serius. Masa malah stres sendiri kan, malah jadi kocak dengerin keluhan klien aja kan udah bikin kita agak-agak harus menjaga kerahasiaan dengan utuh kan. Jangan sampai kita keceplosan gitu cerita tentang klien. Jadi daripada menceritakan cerita klien jadi dijadiin konten, kalau kliennya baca jadi tersinggung, mendingan yang lucu-lucu aja yang ditampilin. Dan menceritakan dirimu sendiri ya, yang kamu alami gitu-gitu ya. Itu biasanya gabungan sih. Iya, curcol sekalian. Biasanya habis nonton drakor itu. Dan kamu dari banyak hal di psikologi kan banyak ini ya, banyak sudut pandang, banyak topik. Kalau kamu lebih ke keluarga? Iya, jadi memang dulu waktu belajar kan psikolog klinis anak dan dewasa. Nah, terus memang pengennya tuh jadi psikolog anak dan keluarga. Jadi yang kebayang sama aku waktu dulu kuliah gitu kan. Dimana, kerja, kuliah di Tarumanegara kan. Tarumanegara, ngebayangin kerja tuh kayak apa? Oh, kerja tuh punya tempat praktek sendiri gitu kan. Terus ya setiap hari diisi dengan klien datang, entah itu buat terapi, entah itu buat konseling aja gitu. Tapi ternyata dunia berubah ya. Dunia berubah, kita harus bisa mengedukasi orang bukan cuma di ruang praktek, tapi juga di ranah umum, di ranah media sosial kalau sekarang. Kalau dulu mungkin TV gitu ya, zamannya Oprah Winfrey kan, psikolognya yang datang ke Oprah Winfrey Show gitu, talk show-nya dia. Kalau sekarang ya, kita mungkin dipermudah, kita bisa punya akses media sosial, bisa banyak memberikan edukasi. Jadi langkah psikoedukatifnya udah diberikan secara umum, walaupun ya aku tahu sebagian besar tetap butuh psikolog yang sifatnya one on one gitu. Jadi perlu agile ya, menyesuaikan. Jadinya malah jarang praktek. Ini aku udah nyiapin 5 topik ya, 5 topik utama, dan langsung aja topik pertama adalah hal yang saya rasa banyak keresahan orang mengalami ini. Jadi kurang lebih gini. Ya? Belum ditanya udah deg-degan. Ini kita ngomong santai aja tentang standar norma yang tidak seragam di masyarakat. Ya. Standar norma, berat ya? Ya, jadi kurang lebih gini. Sekarang ini banyak orang tua muda merasa frustrasi. Ya, kenapa? Karena aturan yang mereka ajarkan di rumah itu justru luntur saat
anaknya itu berinteraksi dengan lingkungan sekitar, dengan anak, orang tua yang lain gitu, atau mungkin tetangganya dan sebagainya. Terutama karena orang tua lain punya standar dan nilai yang sangat berbeda. Nah, sebenarnya ini satu keresahan yang banyak sebenarnya ditanyakan ke saya akhir-akhir ini. Tapi karena saya kurang mempelajari ini, makanya saya langsung menanyakan kamu, sebenarnya apakah ada cara bijak biar orang tua itu tetap konsisten dengan value yang diajarkan, tanpa harus merasa nyeragamin gitu, nyamain semua orang tua yang lain atau semua anak yang lain gitu. Ya itu susah sih. Oke, jawaban yang cukup ringkas. Next question gitu. Itu susah banget sih, Mas. Sebuah kejujuran memang susah sih. Jadi kan kalau aku baca gitu ya tentang buku yang bercerita virtue and values, itu sebenarnya ada sekitar 52. 52? Iya. Gitu. Dari 52 itu belum tentu kita mengajarkan semuanya di anak-anak kita atau dalam konsep keluarga. Jadi biasanya keluarga akan memilih mungkin cuma 10 value gitu kan, atau yang dikonsistenkan dengan secara tegas tuh cuma 2 atau 3. Kayak personal branding ya. Value-nya apa? 2 atau 3. Kalau ini anak ya? Ini anak gitu kan. Misalnya kayak kejujuran, toleransi, kemudian konsistensi gitu kan. Nah, value-value itu kan akan mendasari pembentukan karakter si anak. Tetapi sampai di batas apa sih gitu, kita harus benar-benar saklek. Karena kalau saklek jadinya kan rigid. Rigid, efek sampingnya kalau nggak dipenuhi, jadi perfeksionis yang cemas. Jadinya apapun yang dilakukan ya cemas aja terus gitu. Karena untuk kerigidan ini membutuhkan effort yang luar biasa. Nah, tidak ada fleksibilitasnya sama sekali. Tapi kalau kita bisa membantu anak-anak kita memahami value ini, memahami konsep norma, berarti kita akan mengajarkan dia setting sosial yang lebih luas lagi. Oke, untuk diri kita sendiri, hal-hal yang berkaitan sangat personal, kita harus konsisten dengan value-nya kita. Yang berhubungan dengan yang berhubungan kita atau yang kita ajarin di rumah apa. Tapi kita harus saling menghargai orang lain. Punya value yang berbeda. Di rumah yang lain gitu, orang tua lain mengajarkan anaknya apa. Let's say lah, kalau kita ngomongin masalah... Langsung ke contoh ya ini ya? Langsung ke contoh deh. Biar masalah gini, bagaimana menyayangi anak. Oke. Ada orang tua yang punya value-nya, anak tuh harus benar-benar disayang, diproteksi. Jadinya overprotection kan ke anak. Anaknya jadi tumbuh oke nggak? Bisa jadi ada yang oke, bisa jadi ada yang enggak. Karena mungkin kebutuhan anaknya berbeda. Di keluarga yang berbeda, punya tafsir, kita nggak boleh selalu memproteksi anak. Value-nya adalah sewajarnya, sepantasnya, secukupnya. Gitu. Jadi, love language-nya nanti akan berbeda tuh. Di rumah yang ketiga, di keluarga yang ketiga, nggak sama sekali kayak, yang penting fasilitas aja deh, gitu. Yang penting anak makan cukup, sekolah cukup, tidur cukup, dibeliin apa, baju, makan, kebutuhan-kebutuhan lainnya terpenuhi. Tapi kasih sayang atau afeksinya nggak ada. Nanti akan kelihatan tuh di masing-masing karakter anak dari keluarga ini akan berbeda. Yang di rumah satu gitu yang overprotective, mungkin anaknya jadi pencemas bisa. Mungkin anaknya jadi merasa diawasi terus, dikontrol terus, bisa. Di rumah yang kedua yang semuanya serba cukup gitu ya, seimbang gitu. Mungkin anaknya jadi lebih dewasa, atau mungkin anaknya juga berjalan sesuai dengan tahapan usia perkembangannya mereka. Di rumah yang ketiga yang cuma dikasih fasilitas saja. Ya anaknya mungkin jadi, ya berantem ya biarin berantem lah, urusan sendiri. Nanti mau pacaran sama siapa, gonta-ganti pacar ya biarin aja lah gitu. Kan yang penting kita taunya dia beres, sekolah beres, dia berprestasi atau apa, bisa kayak gitu. Jadi masing-masing nih akan menghasilkan anak dengan karakter yang berbeda-beda juga. Nah kalau contoh yang lain misal gini, di rumah, di rumahmu misal, ini contoh ya seandainya, kamu ngajarin anakmu untuk, kamu buang sampah di tempat sampah. Iya. Tapi ketika nggak harus keluar rumah lah, misal kamu main ke saudara atau mungkin ke kakek neneknya, biasanya gitu kan. Terus ternyata
value-nya sungguh berbeda gitu, bahwa nggak apa-apa loh. Ini nih hanya contoh ya, nggak apa-apa loh, nggak buang sampah di tempat sampah, boleh buang sampah sembarangan. Apalagi di tetangga gitu. Ketika dia main sama teman-temannya yang lain, teman-teman yang lain itu nggak punya value yang sama. Kalau tadi mungkin contohnya kan dari banyak value itu value-nya baik semua gitu. Ya, positif. Ya kan? Positif. Sedangkan ini yang lain itu value-nya cenderung negatif. Kayak misal mengumpat misalnya, ini contoh yang lain. Ini si anak di rumah nggak dibolehin sama orang tuanya buat mengumpat gitu. Tapi ketika main teman sama yang lain itu mengumpat itu hal yang wajar gitu. Nah, itu seperti apa dari sisi orang tua untuk menjaga si anak itu, atau perlu fleksibilitas itukah atau beneran strict? Itu aku alami. Okay. Aku alami waktu anakku pertama sekolah, teman-temannya ngomongnya omongan kasar semua kan. Pulang-pulang balik dari sekolah, kata apa ini perasaan di rumah kita nggak pernah ngomong gitu kan. Segala macam kebun binatang kok kenal gitu kan. Terus ya kita omongin lagi baik-baik sih. Maksudnya orang boleh ngomongin hal itu, mereka boleh mengucapkan itu, tapi kita mau jadi manusia versi yang mana. Jadi kalau aku kasih penjelasan, kalau sama anakku aku menerapkannya gini. Kalau kamu waktu ngomong itu perasaanmu kayak apa? Ya seru sih, tapi nggak asik aja gitu. Kalau seru nggak asik aja, terus kira-kira kalau orang lain lihat kamu ngomong bahasa kasar, kamu akan dilihat sebagai orang yang teredukasi nggak? Gitu. Kamu akan dilihat sebagai orang yang bisa membawa diri dengan karismatik nggak? Gitu. Enggak sih gitu. Itu waktu masih kecil Mas Haji, masih bisa diajakin ngomong. Seperti itu ya. Gitu kan? Sekarang udah ketika BG. Remaja ya kan. Ada tantangan yang berbeda. Lagi main gitu sama temennya gitu kan, main game apalah gitu. Terus aku dengerin gitu kan. Itu seru banget ngomongnya gitu kan. Tapi ntar ada yang kelontar gitu. Gitu kan. Balik lagi kontekstualnya adalah diomongin itu lagi ngomongin apa sih, lagi seru kan. Gitu. Dia nggak banyak gitu, tapi di dalam kontekstual itu kan kayak ada kekecewaan yang perlu disampaikan gitu. Tapi ngomong itu di kadar yang mana nih gitu. Jadi ngomongnya tuh gitu. Ini kadarnya lagi main game. Artinya lagi fun gitu kan. Itu bentuk ekspresi. Gitu. Tapi dalam dunia kita sehari-hari, kita berinteraksi langsung sama orang yang nyata gitu. Dia tidak membicarakan hal-hal itu. Karena dia udah tahu konsepnya bahwa gitu. Ya kesel sih, gue cuman kesel aja, tapi nggak boleh mengumpat gitu. Fokusnya lebih ke emosi kita. Ekspresinya adalah gue merasa kecewa banget, gue merasa sedih banget diginiin gitu. Tapi bukan berarti orang itu berubah jadi setan atau kebun binatang yang lain. Jadi lebih ke ini ya Sam ya. Kamu menyarankan membangun kesadaran ke anak. Kamu kasih tahu value yang benar seperti ini, tapi bukan berarti terus tanpa fleksibilitas untuk melihat yang lain. Iya. Karena kan pasti dalam proses pencarian jati dirinya dia pasti akan ada kan. Terpapar seperti itu. Gitu. Even aku bilang, kalaupun mau ngomong cukup di kepala, nggak perlu diucapkan di dalam lidah kita, karena kebiasaan kita ngucapin, kita nggak tahu loh nanti pas kita waktu lebih dewasa atau lagi dalam peninjauan, penilaian atau observasi siapa gitu, tuh akan merugikan diri kita sendiri. Jadi aku lebih ke kalau ngomongin tentang value ke anakku tuh jangan ngikutin ini karena kamu pengen ikut-ikutan orang lain. Tapi kamu pilih ini sebagai jalan hidup kamu, bentuk kamu sayang sama diri kamu. Karena kalau kamu sayang sama diri kamu mau nggak kalau hasilnya jelek? Gitu. Jadi konsepnya yang ini kalau aku sendiri ya, cuman orang tua lain kan berbeda. Ini lebih ke saran lah ya. Jadi ada yang sayangnya sama Allah gitu kan. Okay. Jadi harus sholat 5 waktu, harus selalu beribadah dan lain sebagainya gitu. Ya itu nggak apa-apa gitu. Artinya value di keluarga tersebut sangat religius, gitu kan, dengan kepatuhan aturan dan lain sebagainya. Ada di keluarga yang lain lagi nih yang aku pernah dengar juga Mas Haji. Kalau kita tuh kan menghadapi segala macam yang namanya pencurian, klepto, kayak gitu kan udah pasti
nggak boleh sama sekali. Ya, itu salah. Kan? Gitu. Itu salah ya, gitu 100% kan. salah gitu. 100% salah. Ini di keluarga lain tuh diajarin anaknya untuk begitu. Ada. Oke. Gitu. Kenapa? Kan pasti ada reasonnya. Kenapa ngajarin anak? Mungkin turun-temurun pekerjaannya pencuri, pencopet, jambret, bertahan hidupnya dari situ. Yeah. Mungkin turun-temurun merasa bahwa itu hal yang boleh dilakukan. Sebatas apa ada kan. Nah, malah diajarin teknik-tekniknya kan. Kan itu terjadi, itu bukan cuma terjadi di anak jalanan aja, enggak. Iya. Gitu. Jadi memang setiap keluarga beda-beda. Setiap keluarga sangat beda-beda, titik norma dan moralitasnya berbeda tergantung latar belakang banyak hal dari sosial, ekonominya mereka, pendidikannya mereka juga termasuk. Iya. Dan disarankan justru kalau yang kamu sampaikan tadi aku nangkepnya bukannya strict terus itu pasti salah atau terlalu kaku, rigid, bukan seperti itu, tapi juga bukan berarti terus lepas ya, maksudnya kamu lepasin, nggak seperti itu, tapi di tengah-tengah. Kamu kasih value, kamu tarik lagi ke value yang benar, tapi kamu kasih kelonggaran, fleksibilitas bahwa ada kemungkinan orang-orang lain akan punya. Iya, karena dia akan berhadapan sama banyak orang lain. Jadi aku selalu bilang sama anakku tuh gini, kamu keluar rumah, kamu tuh ketemu hutan. Oh, iya. Dan itu juga perlu dipahami oleh orang tua kan? Iya. Iya, karena kadang ada orang tua juga mungkin nggak paham bahwa di luar sana itu seperti hutan. Iya, tapi kayaknya kalau kita udah dewasa pasti begitu nggak sih? Senaif apa orang tuanya yang berpikir kalau kita keluar rumah itu bukan hutan? Mungkin ya, tapi sekarang ini kayak aku merasa mall soalnya ya. Turun apartemen jadi mall. Bukan hutan tapi karena aku merasa sekarang ini semakin intens gitu dengan adanya mungkin sosial media, jadi perbedaan itu menjadi sebuah hal yang cukup. Aku pernah baca salah satu artikel ya, baru-baru ini, kayaknya baru seminggu 2 minggu terakhir ini. Si artikel itu tuh ngomong gini, Mas Haji. Anak yang terbiasa dari kecil itu banyak tantangan, dia akan lebih bisa memprediksi tantangan yang dihadapi dia di masa dewasanya, gitu ya. Daripada anak yang dari kecil hidupnya di lingkungan yang baik-baik aja, di bubble gitu ya. Iya, di bubble itu cenderung naif. Jadi mereka akan punya pemikiran semua orang tuh baik, gitu. Nah, backgroundnya itu bahaya juga gitu. Karena ketika dianggap semua baik aman aja, orang dengan gampang kan ya akan ngapa-ngapain si orang ini juga gitu kan. Aku datang dari latar belakang keluarga yang banyak dramanya. Mamaku meninggal waktu aku kecil gitu kan, papaku nikah lagi, terus kita pindah dari Jogja ke Jakarta. Di Jakarta ngadepin culture shock dari Jogja tuh di zaman itu lumayan banget sih, apalagi krisis moneter kan langsung gitu. Aku pindah 97, 98-nya kan krisis dengan banyak huru haranya gitu kan. Terus macem-macem lah gitu yang aku hadapi di masa remaja juga, macem-macem. Jadi ketika jadi ibu, aku tuh melihat potensi ada bahayanya. Walaupun si anakku dalam kondisi aman. Jadi aku tidak serta-merta ngasih dia rasa aman yang sangat aman. Tapi aku membuat situasi yang kita ini yuk bermain peran yuk gitu. Role play gitu. Gue mau jadi ibu yang jahat dulu nih, gue mau ngomelin anak gue dulu nih biar gue bisa ngasih dia resilient gitu, ketangguhannya dia gitu kan. Turn out gitu. Dia bilang gitu di masa-masa SMP-nya dia sekarang, makasih ya, Mama udah selalu role play sama aku waktu aku kecil. Role play menjadi mama yang jahat, ya kan? Iya, maksudnya aku bisa jadi bukan cuma mama, tapi jadi temennya dia yang jahat, teman dia yang ngambil ini, gitu. Jadi banyak banget gitu yang aku kasih untuk role play sama dia waktu dia masih kecil, gitu. Kita main ini yuk, gitu, sambil ngapain, ntar aku licik-licikan atau apa, gitu kan. Untuk memahami situasi sosial, gitu. Terus dia akhirnya dia bilang gitu, kenapa? Kok tiba-tiba makasih gitu. Iya, sekarang aku ngerti kenapa Mama dulu banyak main role play gitu. Karena dia udah menghadapi situasi sosial teman yang beragam gitu. Teman yang kompetitif, teman yang maksudnya bukan ngebully tapi ngeledekin teman yang lain kayak gitu kan. Lebih resilient ya dia menghadapi itu. Lebih resilient. Jadi dia sangat smooth lah aku bilang dalam masa transisi dia ke anak-anak ke ABG-nya.
Ini baru topik pertama, tapi kelihatannya udah cukup panjang, tapi nggak apa-apa. Dan begitulah ketika ngobrol sama-sama. Dan sekarang kita beralih ke topik kedua. Oke. Yaitu tentang orang tua merasa selalu benar. Nah, itu bahaya tuh. Dan pola pengasuhan toksik. Ya. Jadi pertanyaannya gini, Sam. Mengapa ada orang tua yang justru merasa paling benar, bahkan ketika cara mereka mendidik anak, sudah jelas loh melukai secara emosional, tapi tetap aja justru merasa paling benar. Seperti mengancam dengan kekerasan fisik sambil bawa-bawa agama. Wah, ada sampai itu bapak gue itu. Malah curhat. Bagaimana pendekatan psikologis yang bisa membantu orang tua refleksi diri dan menyadari polanya sendiri sebelum itu jadi trauma turun-temurun? Nggak apa-apa sih trauma juga. Iya, karena ya pada akhirnya semua orang pasti trauma. Trauma itu. Dan pada akhirnya semua orang tuh akan menyakiti anaknya. Iya, jadi waktu aku tinggal di Dubai, aku temu salah satu psikolog di sana. Aku agak lupa namanya. Saliha siapa gitu ya. Dokter Saliha kalau nggak salah namanya. Kita punya diskusi singkat lah saat itu. Jadi aku datang ke seminar atau talk show-nya beliau, terus aku nanya setelah selesai gitu kan. Terus kita berdua sepakat bahwa kita butuh trauma dalam hidup kita. Gitu. Karena trauma yang kecil itu akan membuat kita jadi resilient. Tapi trauma yang besar akan membuat kita jadi terluka dan mungkin ada efek sampingnya yang lebih patologis. Entah itu depresi dan lain-lain. Kalau kita healing dari trauma itu akan jauh lebih baik karena hidup itu progres. Hidup itu tentang proses bagaimana kita mau jadi lebih baik lagi. Kalau kita mencari kebahagiaan, kita pengennya kan kayak bahagia terus, padahal proses untuk menuju kebahagiaan itu kan proses setiap hari yang kita lakukan apa yang misalnya kayak bersyukur, merefleksikan hidup hari ini sebagai oh ini mungkin adalah bad day, tapi bukan bad life, hal-hal yang sifatnya lebih bijaksana lah gitu. Nah, orang-orang tua yang sifatnya keras kepala, merasa benar sendiri, apa yang dilakukan itu udah yang terbaik buat anak-anaknya, kan versinya mereka. Bukan versi profesional loh. Ya kan? Benar. Mereka datang dari generasional yang kita nggak tahu riwayatnya, katanya 6 generasi ke atas, turun akan mempengaruhi gitu kan. Itu pasti akan mempengaruhi. Dan sekalipun orang tua yang sama, kalau dia punya anak lebih dari satu, si anak tiga-tiganya nih hasilnya akan beda-beda. Karena kalau katanya Dr. Gabor, ya, dia bilang karena punya anak tergantung si masalah di rumah tangga antara orang tua itu kayak gimana. Waktu punya anaknya, yang terekam dan terekam di janinnya, hamil. Terprogram lah dia seperti itu kan. Jadi masalah ketangguhan dan lain sebagainya tergantung masa pas dia melahirkan anak dan situasinya kayak gimana. Jadi kalau misalnya gini, anak pertama orang tuanya lagi punya banyak duit, gitu, semuanya ada aman gitu kan. Anak kedua lagi bangkrut, harus prihatin dulu gitu. Anak ketiga punya berapa tahun kemudian setelah semua kejayaannya bangkit kembali. Ini beda nih karakternya. Walaupun cara pengasuhan orang tuanya otoriter, atau karena mereka punya duit, mereka merasa benar sendiri, dan lain sebagainya, outcome-nya ketiga anak ini pasti beda kan? Si dua anak ini aja dulu deh, sebelum yang ketiga lahir dalam masa penuh kejayaan. Yang pertama lahir dalam kondisi yang semuanya serba ada. Yang kedua lahir dalam kondisi semuanya bangkrut gitu. Ya, pasti kan yang full facility yang pertama. Yang kedua pasti lebih tahan banting. Karena dia melihat standar dunia adalah standar yang paling rendah. Yang pertama dia harus adaptasi, adek gue nih gara-gara dia sih gitu lahir, bapak gue jadi bangkrut, bisa ada pikiran kayak gitu. Egosentrisnya anak-anak kita nggak pernah tahu kan. Jadi apapun orang tua bersikap sama anak, apakah itu benar secara teori atau itu tidak tepat secara teori, efeknya pasti akan beda sama anak-anak. Karena kenyataannya aku menemukan juga orang tua yang sangat sempurna, anaknya juga berantakan. Ada. Jadi kata kuncinya adalah sebenarnya bukan kita lagi-lagi menyalahkan si orang tua.
gitu ya. Karena yang dia tahu kapasitas dia saat menjadi orang tua saat itu, Iya, segitu. dengan segala perannya dia segitu. Tapi kata kuncinya adalah kita mau nggak belajar. Karena kita yang menyadari ada kesalahan dari pengasuhan orang tua kita. Oke. Aku, Ya. si Sam yang sok tahu ini, Sama saja. Aku juga sok tahu. aku pernah waktu kuliah baru belajar ilmu psikologi, kayaknya semester 2 mungkin. Aku nelpon papaku marah-marah. Karena nggak cocok Pulang dengan kelas, teori. nggak cocok sama teori. Pulang kelas gitu kan, di depan kampus tuh lagi nunggu bis, aku telepon, papa tahu nggak selama ini gitu. Dan exactly yang dia bilang adalah, apa yang papa lakukan ke kamu itu udah yang paling benar buat kamu. Jawabannya baru ketemu kapan? 10 tahun kemudian setelah jadi lulusan psikologi. Artinya, ya aku lulus tahun berapa ya? 2012. 2012. Ya. Baru tahu tuh 2022. Baru iya ya, bener yang bapak gue bilang ya. Udah paling bener dia ngajarin gue begini gitu. Dunia tuh sesuai dengan kesadaran sesuai masing-masing. dengan kesadaran masing-masing. Ya. Semuanya hutan belantara. Kalau dia nggak ngajarin gue gimana gue tough ya dalam kehidupan ya. Oke. Tapi bukan berarti membenarkan yang dia lakukan. Ya, benar. Gitu. Benar. Tapi jadi bersyukur. Memahami tapi bukan membenarkan. Iya. Benar? Iya. Ya. Jadi merasa bersyukur. Ya. Gitu. Karena oh ya dapat ajaran yang seperti itu. Oke. Walaupun kadang suka mikir gini, dia tuh nggak mikir anaknya diculik. Kalau kita kan ibu-ibu atau orang tua sekarang, oh nomor 1 tuh takut anaknya diculik gitu kan. Jadi selalu anaknya overprotective sama orang tua. Nah, ringkasnya gimana? Gini, Sam. Kalau seandainya ini ada anak ini yang merasa punya orang tuanya itu merasa paling benar. Oh, ini orang tuaku kok dia merasa paling benar sendiri ya gitu. Apa saranmu untuk kalau si udah anak dewasa ini? jaga jarak. Si anak ini menyikapi orang tua yang selalu merasa paling benar ini. Kalau udah dewasa jaga jarak. Oke. Persoalannya banyak yang aku temui, mereka bahkan nggak bisa keluar dari rumah yang bahkan masih satu tempat tidur sama orang tuanya. Iya. Itu yang masalah. Jadi konflik batinnya mereka untuk punya keberanian step out itu tuh susah. Jaga jarak berarti tidak masalah berarti sebagai anak menjaga jarak dengan orang tuanya. Udah dewasa kan? Iya. Karena masih banyak orang mungkin merasa, wah aku jadi anak durhaka ketika jaga jarak. Betul. Jadi konsep Betul, anak durhaka. Konsep durhaka itu susah loh di iya. masyarakat kita. Iya. Karena ada batas-batas kategori-kategori yang mungkin selama ini kita tidak pertanyakan. Iya, Mas, papaku pernah kok ngomong aku anak durhaka. Pernah bilang kamu bukan anaknya papa lagi. Iya nggak apa-apa, Pak. Aku tetap nganggep papa aku anaknya papa. Gitu. Tapi itu kan ekspresi marahnya mereka. Oke. Kenapa kita harus berfokus hanya pada satu kalimat saat mereka marah? Iya. Kenapa kita nggak fokus sama hal baik yang pernah mereka kasih ke kita selain marahnya itu? Oke. Ya. Nah ini tadi kan lebih ke dari sisi anak menyikapi orang tuanya. Iya. Nah ini buat orang tua yang sedang menonton obrolan kita ini. Ya introspeksi diri lah. Seksi diri. Ya, aku akhirnya berdamai sama papaku yang merasa paling sok tahu maha benar itu. Ya saat papaku minta maaf. Ya, sehingga orang tua pun perlu introspeksi ya. Introspeksi gitu. Ya, supaya tidak terus merasa paling benar. Wah, aku kan orang tua, aku pasti lebih benar, paling benar dibandingkan anakku. Enggak. Kita tuh bahkan nggak tahu siapa yang benar loh. Kalau katanya kan ada. Seolah merasa benar aja ya. Iya, ada quotes kan, belajarlah dari anak-anak gitu kan. Iya. Kalau di psikologi tuh quotes yang sangat dipakai ya. Kita Iya, sebagai iya. psikolog anak tuh kita belajar dari Belajar anak-anak anak. gitu. Anak-anak tuh progresnya gimana apa. Kita yang dewasa nih jangan sok tahu gitu Iya, kan. iya. Nah tapi kalau orang tua yang nggak belajar psikologi kan konsep berpikirnya macam-macam gitu. Iya. Bisa dia merasa dia yang paling benar karena dia tahu segala hal, Lebih dia dulu pintar, tahu, lebih tua. lebih pengalaman dan lain-lain gitu. Atau masalah ego juga karena pengen melindungi anak Iya. gitu kan. Kata kuncinya untuk orang-orang tua introspeksi diri. Dan introspeksi diri itu jangan sendirian. Karena introspeksi sendirian itu bikin kita penuh penyesalan. Oke, atau bisa juga akan melebih-lebihkan. Antara Bisa. melebih-lebihkan atau mengurang-urangkan. Bisa. Kan? Kalau mengurang-urangkan jadinya penyesalan. Penyesalan. Merasa Atau jadi bersalah. makin merasa paling benar. Iya kan bisa juga. Iya. Sehingga perlu ada Ada teman bicaranya teman lah. bicara yang memang Iya. punya
kebijaksanaan untuk ini ya, Iya. dengerin untuk. Iya. Oke. Gitu. Itu Mungkin sama Mas Aji kan yang enggak. bijaksana. Nggak harus dengan saya, dengan Sam juga bisa. Enggak lah. Iya. Yes, dengan Iya. siapapun yang kita anggap itu bisa bertukar pikiran secara bijaksana. Iya. Karena tanpa teman bicara yang bijaksana akan membuat kita ya tadi Cenderung bias kan. Entah Cognitive itu biasnya melebih-lebihkan akan makin atau luas. mengurang-urangkan. Iya. Oke, kita lanjut ke topik Lanjut, ketiga. silakan. Ini tentang tadi kamu sebenarnya sempat agak Menyinggung dikit. topik berikutnya. Topik berikutnya, ya kan, terkait dengan 3 orang anak atau sikap orang tua Iya. ke anak. Tapi ini lebih ke favorit kid dan pilih kasih. Fenomena anak emas atau favoritism ya dalam keluarga masih banyak terjadi di masyarakat kita. Bahkan sering dianggap normal. Ya kan? Nah, sebenarnya apa dampak jangka panjang menganak-emaskan anak gitu ya, yang merasa dampak favoritisme itu pada anak-anak yang merasa tidak dianak-emaskan. Jadi misalnya 3 orang anak, ya kan? Yang Terus, satu anak emas, yang ya, dua yang 2 ini terus Iya. dampaknya apa buat mereka ketika merasa bersekutu. kakakku. Oh, bersekutu ya. Jadi. Dan gimana cara orang tua bisa lebih sadar dalam memperlakukan anak secara adil? Nah, Oke. Satu-satu ya, satu-satu. Yang dampak dulu. Terminologi anak emas itu biasanya dipakai dalam keluarga yang punya pola asuh narsisistik. Gitu. Golden child tuh biasanya terminologinya untuk itu. Nanti ada si domba gelap lah, Pak. Istilahnya ada, aku agak-agak lupa nih. Ya, narsisistik maksudnya si orang Jadi, tuanya. salah satu orang tua yang narsisistik itu biasanya dia punya golden child. Jadi Kayak di film-film itu ya, ya. si pola asuhnya akan ngebentuk ini favorit anak gue gitu. Oke. Nah, susahnya jadi orang tua kalau anaknya lebih dari satu, masalah keadilan tuh susah diterapkan. Iya. Gitu. Walaupun tidak ada anak emas pun, Iya. tetap akan ada perasaan tidak adil di Iya. si anak. Apalagi kalau ada yang di anak emas. Iya, gitu. Iya. Jadi dampaknya buat saudara-saudara yang tidak dianak emaskan ini, mereka bakalan gimana ya dampak secara psikologisnya, Sam? Macam-macam. Ya merasa not belong to the family dan merasa paling beda kan. Jadi termasuk bersekutu tadi ya, iya, dengan bersekutu. saudara lain yang tidak aku dianak cerita emaskan. beberapa skenario ya. Iya, iya. Jadi si anak emas ini kan istilah yang dipakai di terminologi keluarga narsisistik. Tapi bukan berarti keluarga yang tidak menerapkan pengasuhan narsisistik jadi nggak ada si Nggak anak ada emas. anak emas. Karena kalau kita bicara konsep keadilan untuk membagi rata apapun sama anak-anak itu susah. Itu udah susah banget tuh orang tua. Oke? Karena nggak bisa sekedar kita motong pizza. Semuanya bagi rata gitu. Nggak bisa kayak gitu. Ada faktor skenario perbedaan usia anak masing-masing kalau berapa bersaudara, kondisi ekonomi orang tua. Termasuk tadi kan faktor yang tadi kamu sebutin, fase hidup si orang tua. Iya, fase hidupnya orang tua. Kemudian faktor kapasitas dari si anak. Jadi misalnya gini, si anak ini banyak banget talentanya, yang satunya enggak. Atau si anak ini anak ABK, kakak adiknya enggak. Orang tua akan cenderung fokusnya ke anak ABK, yang kakak adiknya terlantar. Terus gitu. merasa nggak disayang gitu. Terus faktor-faktor lain adalah misalnya yang satu juara terus, menang terus, yang satunya yang paling santai sedunia gitu. Nah itu beda-beda kan. Jadi si kapasitas dari tiap-tiap anak ini yang juga menentukan sikap orang tuanya nanti gimana. Oke. Kalau ke sisi orang tuanya yang selama ini menganak emaskan, gitu, kira-kira sebaiknya mereka mesti gimana? Ya balik lagi sih, belajar untuk identifikasi dan memposisikan keadilan itu dalam kapasitas yang tepat. Jadi nggak bisa, gimana ya, itu kalau keadilan tuh kan kayak timbangan gitu kan. Nggak pernah bisa benar-benar sama rata tuh nggak pernah bisa, gitu. Tapi setidaknya nggak bikin kakak beradik itu jadi saling bersaing. Benar. Karena keadilan di sini bukan berarti, karena kata keadilan itu kita berpikir membagi pizza yang sama persis porsinya. Nggak begitu. Bukan seperti itu. Bukan kan? itu. Tetap aja pasti ada bedanya. Kalau ngomongin 3 anak, 5 anak, pasti ada bedanya. Tapi sebisa mungkin, gimana sih? Jadi sebisa mungkin sesuai. Jadi
itu harus diomongin di dalam pertemuan perjumpaan keluarga. Misalnya gini ya, skenario pertama adalah satu kakak itu umur 15 tahun, adiknya baru umur 5 tahun. Bedanya berarti kakak beradik 10 tahun nih. 10 tahun. Gitu. Si kakak udah dapat uang saku, gitu. Si adik belum. Tapi kelihatannya setiap bulan pengeluaran si adik lebih besar daripada uang saku kakak. Kakaknya akan melihat itu adil nggak? Kakaknya udah bisa ngitung loh, adiknya kalau dibeliin mainan tuh dapat berapa gitu. Misalnya kakaknya dapat uang saku 2 juta sebulan. Gitu kan. Si adik tuh buat beli mainannya bisa 3-4 juta sebulan. Ganti aja 2M lah. Enak banget. Ini contoh, ini kan contoh. Itu ntar cipung itu. Tabungannya lebih besar. Oke, contoh. Ya, 2 juta. Si kakak. Si adik berapa? Si adik mainannya buat mainan aja bisa 3 juta, 4 juta sebulan. Karena tiap minggu beli mainan gitu. Iya, mainan anak-anak tuh mahal loh. Iya, ternyata sekarang kakaknya kan ngitung. Iya, wah kok lebih banyak, nggak adil dong. Iya, dulu aku kecil nggak punya mainan sebanyak ini, ya orang tuanya masih merintis gitu. Nah, itu kan udah beda tuh, udah bukan, kalau dibilang adil nggak? Adil kalau kita lihat dari kacamata, kapan sih orang tuanya punya anak. Dulu lagi merintis, bisanya sanggupnya segini. Tapi itu tidak dikomunikasikan ke anaknya. Itu yang bikin anak jadi kuncinya marah. Dikomunikasikan ya. Iya. Komunikasikan. Iya, skill komunikasi orang tua ke anak itu ternyata sangat penting ternyata ya. Penting Banget ya, penting banget ya. Dan penting. Bahkan ke anak kecil gitu, ke usia 5 tahun itu pun mereka perlu tetap sudah perlu diajak ngobrol gitu ya. Perlu, masalahnya banyak yang nggak tahu cara ngobrolnya gimana. Iya. Ngomongin anak emas, aku jadi ingetnya dulu ada makan anak emas. Ada nggak sih kan itu favoritku dulu. Ikan yang dikeremas-keremas gitu. Dikeremas-keremas, rasanya micin. Generasi micin ya. Iya, masih ada nggak sih anak emas sekarang? Harusnya ada sih, kayaknya pernah lihat lagi tuh. Oh iya, siapa tahu ada yang mau ini ngasih anak emas. Oke, topik keempat sekarang, Sam ya. Iya. Topik keempat adalah tentang, nah ini menarik ini. Udah nonton ini kan? Apa? Adolescence. Udah. Ya, ini ngomongin tentang parenting di era digital dan AI sekarang. Aduh. Sekarang ada kekhawatiran baru, AI sudah jadi teman ngobrol anak-anak. Sering memberi jawaban cepat atas semua pertanyaan mereka. Ya kan? Nah, gimana cara orang tua membimbing anak supaya nggak sekadar disuapi jawaban oleh AI, tapi justru terbantu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan rasa ingin tahu yang sehat. Nah, sebelum itu, yang di adolescence itu, kan satu hal yang cukup mencolok yang aku lihat adalah dulunya di masa kita, meskipun lebih tua aku ya, tapi kan boleh lah ya, aku anggap satu generasi. Memang kita satu generasi kan? 10 tahun. Masih lah. Ya masih lah ya, udah lah. Temen lah, jadi dianggap sama aja. Waktu dulu kan, anak ini, orang tua dan guru itu dominan memberi arahan pengetahuan ke anak. Cuma itu aja, orang tua dan guru. Satu arah. Dan cuma dari dua pihak itu aja dominannya. Iya. Sekarang di film Adolescence itu terlihat bahwa anak seusia itu masih remaja atau bahkan masih kecil, itu bukan hanya orang tua dan guru yang mendominasi mereka. Dalam arti mereka pengetahuan mereka tidak didomin, orang tua dan guru tidak dominan ke anak karena ada pintu lain yang terbuka. Betul. Yaitu adalah sosial media dan sekarang AI. Nah, itu gimana Sam sekarang ini mau menyikapi hal itu? Ya mau nggak mau harus berdamai hidup dengan AI kan. Oke. Jadi pada akhirnya semuanya akan menggunakan itu ya. Pada akhirnya. Seperti dulu waktu zaman sosial media atau Twitter, Instagram, dulunya juga di awal kan kita kayak kaget. Wah, enggak. Dari sekarang semakin. Jadi dunia berubah. Dunia berubah dan kata kuncinya sekarang itu siap nggak siap harus mengikuti perubahan. Gitu. Karena kalau kita tidak mengikuti perubahan ya kita nggak bisa jadi teorinya Darwin kan. Gitu. Jadi ya survival of the fittest tuh nyata. Bahwa siapapun yang lebih bisa beradaptasi dia akan survive
dengan konsep kehidupan yang saat ini, berarti kita harus berdamai dengan digitalism, berarti kita harus membekali anak kita supaya mereka bijaksana menggunakan yang kaitannya dengan digital dan teknologi. Oke. Berarti bukan mau melarang mereka? Nggak melarang. Tapi ada batasannya kan, kapan boleh dipakai, sebatas apa gitu. Kemudian efek-efek dominonya gitu. Jadi kalau aku melihatnya misalnya gini, kayak ChatGPT gitu. Kita ngasih prompting dia lakuin gitu kan langsung. Ketika kita dulu googling kan juga sama. Kita ngasih pertanyaan keluar, tapi sumbernya ada banyak aja gitu. Sebetulnya nggak terlalu jauh banget gitu. Cuma bedanya adalah ini udah diringkas sama si ChatGPT-nya dan request-nya bisa lebih banyak. Sampai dibikinin PowerPoint juga bisa gitu. Iya, macam-macam lah. Foto lah, ada yang bikin iklan dari AI lah, pas segala macam gitu kan. Nah, dari sisi orang tua mesti dari gimana? Sisi orang tua harus punya literasi digital yang kuat. Artinya mengikuti perkembangan zamannya tuh harus jelas. Kenapa? Ya supaya kita nggak gaptek. Gitu. Karena kalau kita gaptek, kita nggak tahu parental control itu kayak gimana. Kita nggak tahu gadget mana yang bisa mengeliminasi semua konten-konten iklan yang senonoh. Gitu. Kalau kita kudet, nggak gaul, nggak ngomong sama orang tua yang lain, kita nggak bisa dapat data. Gitu. Jadi jadi orang tua zaman sekarang itu semuanya dimudahkan, tapi tantangannya makin banyak. Kita perlu update ya, kita perlu ikutin itu. Harus ngikutin. Karena anak kecil cenderung, nggak tahu, kayak cenderung tech savvy aja. Mereka lebih cepet kan, ya. Lebih bisa ngikutin kan. Jadi kalau kita nggak ngikutin, ya akan ketinggalan. Ya kita tahu parental control aja kalau anaknya jago teknologi, bisa dihack sendiri kan. Kayak zaman dulu, telepon dikunci. Ya. Kita pakai, kamu ngalamin sih? Ngalamin, pakai lidi. Pakai lidi. Jinung gitu kan. Jadi itu satu, digital literasinya harus kuat. Yang kedua adalah berbasis emosional ketika dalam pengasuhan. Gimana itu? Karena lawannya digital adalah emosi. Iya. Anak yang terlalu aktif dengan digital, emosinya tumpul. Iya. Dia nggak punya empati, dia akan fokus dengan dirinya dan dunianya. Iya. Nah, kalau kita kasih antidotnya pengasuhan yang penuh dengan emosi, penuh dengan afeksi gitu ya, kita akan ngebahas segala hal berdasarkan emosi. Kamu gimana perasaannya? Kalau mainnya 1 jam, main gadgetnya 1 jam, capek nggak sih matanya? Itu. Kan itu nanti arahnya ke kesadaran lagi. Iya. Dan itu tidak bisa diberikan oleh teknologi. ChatGPT, emosi itu tetap aja, ya dia akan mesin, dia robot. Iya. Sehingga sebagai orang tua memberikan sisi yang lain supaya anak tahu bedanya gitu ya. Iya. Dan makin banyak berinteraksi dengan alam. Jadi kalau liburan tuh carilah yang konsepnya alam. Gitu. Karena kita harus balik lagi gitu kan. Kalau mata kita depan komputer terus kan juga capek. Kita harus ngelihat 8 meter, lihat yang hijau-hijau gitu kan. Ya sama kalau kita udah dipenuhi dengan dunia yang aktivitasnya digital atau teknologi terus, kita perlu antidotnya adalah alam. Karena celakanya kalau terus anak-anak diajak untuk ayo ke alam, udah lihat aja di ChatGPT atau gambar alam gitu kan, jadi atau YouTube nggak alam sama gitu. Sensasi sensorinya nggak dapet. Yang paling bahaya itu sebetulnya bukan AI atau teknologi, tapi artificial world. Gimana tuh, Sam? Sekarang tuh kita udah ada di artificial world. Semuanya cantik, semuanya indah nggak? Iya. Ya kan? Bener nggak? Kafe ada nggak yang jelek? Iya. Semuanya punya konsep. Benar. Orang dibikin bosenan. Iya. Gitu. Itu semua artificial. Dan konten-konten itu juga tanpa sadar membentuk standar. Bahwa ganteng itu begini, cantik begini. Kan ada kan standar yang manusia paling ganteng, paling simetris, paling cantik. Ada. Oh, iya? Muka selebriti siapa diukur gitu. Filter di TikTok bahkan ada juga, Mas. Masalah dia TikTokers teman-teman, TikTokers jadi dia tahu. Simetrisnya muka kita ada. Jadi memang itu ya, kita tanpa sadar kita dibentuk standar ke situ, sehingga kita jadi insecure mungkin dan kita sangat ingin mencapai itu dan akhirnya
mungkin ada apalah gitu ya. Jadi atau dengan kemajuan teknologi, kepesatan AI dan lain sebagainya, antidotnya itu adalah emosi dan juga bagaimana kita bisa terus berbuat baik ya. Maksudnya berbuat baik tuh volunteer, aktif dengan kehidupan sosial, kita memberi dan lain sebagainya gitu. Kita ngerasain bahwa koneksivitas kita sama sesama manusia tuh tetap terjalin dengan optimal. Ya, interaksi manusia dengan manusia itu justru sekarang ini tanpa jadi sadar mahal. kita mahal ya, dan kita rindukan gitu, beneran nyata gitu ya. Mungkin nanti alat ukurnya bukan lagi follower gitu ya. Tapi justru seberapa lama. Kalau di Cina udah mulai kan? Yang pakai CCTV ada social scale-nya itu. Kalau dia bantuin nenek-nenek nyebrang jalan, dia dapat skornya berapa. Ada social score-nya. Oh ya, di sana udah ada. Di Cina udah mulai. Jadi justru diarahkan ke sana ya, supaya interaksi manusia dengan manusia lebih. Ada, bantuin nggak ini segala macam gitu. Iya. Sepertinya di Indonesia masih lama. Oke, lanjut. Terakhir ini kelima, Sam. Komentarnya suka lucu sih. Bahaya juga sih. Ini terakhir, dan sepertinya relate dengan kita berdua, yang kamu alami juga mungkin, tentang fatherless. Nggak fatherless sih. Nggak, si Iya. Iya. Nggak bercanda. Kok jadi bingung? Fatherless dan sosok ayah ya. Pembahasan tentang fatherless sering diabaikan di ruang publik. Ya. Mungkin banyak yang menganggap ini tabu dan sebagainya. Ya. Sebenarnya seberapa besar pengaruh kehadiran atau ketidakhadiran sosok ayah dalam perkembangan psikologis anak? Itu satu dampaknya. Dan gimana, terutama ini anak laki-laki ini, lebih ke aku dong ya. Gimana mendidik anak laki-laki dari keluarga fatherless agar tidak mengulangi siklus ketidakhadiran figur ayah itu di generasi berikutnya. Mas Aji gimana pengalaman? Malah aku nanti. Yang pertama adalah lebih ke... Ini gara-gara kemarin ada pengumuman pemerintah ya? Apa sih? Supaya anak Indonesia tidak fatherless, ayah harus mengantar anak ke sekolah hari pertama. Oh ya, ada himbauan itu? Ada himbauannya. Oh, malah nggak tahu. Ada. Ya udah bagus lah Indonesia. Iya. Udah ada progres. Tapi aku jadi ingat seumur-umur aku kelihatannya belum pernah ada diantar bapakku ke sekolah. Kasihan yang bapaknya pelaut nggak bisa nganterin anaknya loh. Iya, benar. Ya. Jadi pertama gini, kita harus memahami dalam konteks berkeluarga pasti akan ada masa fatherless. Aku bilang ada masa. Oke. Karena pada masa pembuatannya nggak fatherless loh. Iya, pasti perlu kerjasama dua pihak. Iya, kecuali yang donor itu ya. Iya. Itu belum banyak info aku. Iya. Efeknya gimana? Nah, ada masa kita akan mengalami fatherless dalam proses perkembangan. Karena kita nggak pernah tahu tantangan kehidupan itu seperti apa. Ada yang meninggal sehingga jadi fatherless, ada yang bapaknya sibuk sendiri dengan kehidupan kesenangannya sendiri, ada yang sibuk bekerja untuk keluarga, harus merantau jauh dan lain sebagainya. Jadi faktornya beragam. Nah, kunci utamanya di zaman yang sekarang sudah canggih, kalau bapaknya yang merantau jauh, ya komunikasi adalah salah satu yang bisa kita lakukan. Jadi udah ada video call kan, gunakanlah si video call. Effortnya harus dari bapaknya sendiri. Nggak bisa istrinya marahin terus, nanti jadi berantem terus gitu kan. Nah, tapi kalau si bapak ya. Kalau nggak mau gimana gitu. Kalau nggak mau ya mau nggak mau kita harus menghadirkan satu sosok yang bisa mengurangi itu gitu. Jadi aku ingat gitu ya, ada cerita temanku, bapaknya meninggal, anaknya masih muda banget gitu, SD lah, kelas 5, kelas 6 gitu. Itu ibunya mendidik dia untuk menjadi laki-laki. Jadi gentleman tuh gimana? Dikasih tahu. Itu cuman berdasarkan value masculinity itu apa aja sih gitu. Jadi bukan anaknya dimanjain loh. Bukan dihidangkan makanan, harus belajar aja gitu. Enggak. Sampai di rumah anaknya suruh ngepel, disuruh nyuci baju sendiri, disuruh baca bacaan buku-buku yang bisa membuat premis logikanya dia tepat, gitu, sehingga nggak ada bapak. Tapi masih bisa berfungsi nggak? Bisa, asal ibunya ngarahinnya benar.
Itu kalau ada genteng rusak, anaknya suruh naik sebelum manggil tukang. Kalau ada tukang, barengan belajar dari tukangnya. Gitu. Jadi jangan kita melihat anak yang fatherless tuh kasihan. Iya. Karena kalau kita kasihan, kita nggak akan ngajarin anaknya apapun. Benar. Malah jadi nggak mandiri ya. Nggak mandiri gitu. Jadi dia akan playing victim. Ya gue nggak punya bapak sih dulu. Nanti dia akan bilang sama istrinya gitu. Ya kan kamu tahu sejarahnya, aku emang nggak punya bapak dari kecil. Iya, jadi pembenaran di Seumur kondisi hidup. itu terus iya, gitu. Nggak maju-maju jadinya. Iya. Jadi peran kuncinya adalah si ibu. Iya. Bagaimana? Nggak maju-maju karena mungkin mancing. Iya, bisa. Karena kalau mancing kan maju nyebur. Bisa. Agak jokesnya agak kurang lanjut. Balik aja balik ke pembahasan serius aja. Bisa juga sih, gitu. Bisa. Kalau ada kakak, om gitu ya, om, Pak D atau kakek gitu, eyang yang masih bisa, ya dia bisa belajar dari figur-figur itu. Tapi kuncinya kalau anak laki-laki jangan dimanjain, jangan dikasihani gitu, tapi dibentuk sisi masculinity-nya dia. Kemudian kalau untuk anak perempuan, tetap gimana pun juga sisi feminin tuh ada. Nah, untuk mengisi kekosongan fatherless-nya, kalau bapaknya nggak ada, ya bapaknya meninggal gitu ya, diceritain lah hal-hal baik tentang bapaknya. Jadi kualitas laki-laki yang menonjol dari bapaknya itu seperti apa. Nah, itu akan bisa jadi value-nya dia. Kalau bapaknya bepergian, ya itu video call gitu ya kalau kerja. Tapi kalau bapaknya yang nakalnya luar biasa itu loh, yang nggak ada ampuh obatnya itu loh. Jadi lebih baik nakalnya nggak usah disebutin. Gitu. Justru lebih baik nggak disebutin ke anaknya ya. Iya, sampai usia tertentu ya. Iya, artinya bisa dikomunikasikan ya. Waktu dia kecil gitu, di bawah 12 tahun misalnya. Kalau kita sebutkan, kamu jangan kayak bapak kamu ya gini, malah penasaran anaknya. Bapak gue kayak mana sih gitu. Tapi kalau misalnya disampaikannya adalah hal-hal yang baik tentang bapaknya, dia akan termotivasi atau terinspirasi. Nah, kalau disampaikan yang negatif kan jadi ya bapak gue gitu ya, dan belum siap di siap. Usia segitu ya secara logikanya belum bisa. Terus biasanya barisan patah hati yang suka ngomong gitu kan. Iya, karena saking sebelnya, saking bencinya gitu. Jadi ya memang balik lagi kita harus pulih gitu dari luka-luka batin itu. Karena orang yang terluka yang akan sanggup mengutarakan hal-hal yang jahat ketika berbicara. Tapi orang yang sembuh, orang yang pulih, dia nggak akan mengungkapkan hal-hal yang negatif di waktu yang tidak tepat. Gitu. Jadi karena itu nggak bijak kan. Jadi di kondisi fatherless itu peran ibu itu sangat menjadi penting ya di situ ya. Seperti tadi yang kamu ceritakan, si ibu ini terus ngajarin anaknya untuk anak laki-laki untuk be gentleman gitu dan sebagainya, kayak ngajarin masak ya, ganti lampu apa sebagainya. Lalu poin kedua adalah mungkin ada figur bapak yang lain, sosok bapak yang lain. Figur ya, kalau ada di dalam keluarga, kalau nggak ada, kalau sekarang ada banyak konten ya, bapak-bapak ngajarin gitu kan. Ada, nah itu bisa dijadiin gitu. Tapi harus ada prakteknya. Ngisi bensin gimana? Yuk turun yuk dari mobil gitu. Jadi sekarang kita buka jendela aja ya. Contohnya sungguh lawas ya kamu ya. Itu terjadi. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah dari sisi anaknya. Gimana sih maksudnya? Usianya berapa? Itu tergantung. Kalau mungkin ini yang tanya adalah udah dewasa gitu, dan dia merasa bahwa dulu fatherless. Aku agak bingung sih sebenarnya. Atau reparenting, istilahnya sekarang ada reparenting. Iya, ada istilahnya reparenting gitu. Tapi semua yang merasakan fatherless nggak selalu merasa dirinya fatherless. Semua yang merasa fatherless belum tentu merasa fatherless. Oh iya. Itu pemaknaan tuh, itu subjektivitas nomor satu. Fatherless, ya benar-benar. Aku motherless, aku nggak ngerasa motherless. Iya. Gitu. Kemudian fatherless juga ya. Ya enggak sih, bercanda ini. Aku belajar dari mantan suamiku gitu ya. Dia itu salah satu anak yang generasi X fatherless. Itu bapaknya nggak ikut dalam pengasuhan. Ada bapaknya hidup tapi nggak terlibat lah. Ibunya yang lebih dominan dalam pengasuhan. Tapi ketika dia menjadi bapak, kalimat yang selalu dia sampaikan adalah, aku pengen hadir buat anakku. Jadi orang yang fatherless itu bisa dua outcome-nya.
Iya. Dia memulihkan diri dengan penuh kesadaran, memperbaiki ke generasi selanjutnya, atau ya udah mengulang gitu. Nah, jadi makanya aku bilang fatherless tuh nggak selalu merasa dirinya fatherless dan jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Bagian yang selalu mengulang cycle yang sama, itu mungkin ada luka yang sangat besar, mungkin secara logikanya dia sangat ketakutan, mungkin dia juga bahkan nggak punya kesadaran untuk mengenali lukanya dia. Jadi yang dilakukan adalah selalu menghindar gitu. Jadi lebih kepada coping mekanismenya. Gitu. Nggak masalah kok orang motherless atau fatherless, tapi ketika kita udah mencapai usia 25 tahun ke atas, kita bisa memilih kita mau jadi individu yang seperti apa. Dan itu tanggung jawab seutuhnya dari kita. Tanggung jawab seutuhnya dari diri kita ya. Bukan lagi kita nyalahin orang tua kan. Bapak gue nggak ini, jadinya gue nggak bisa deh involve gitu kan nggak. Tapi gue nggak punya bapak yang aktif dalam pengasuhan waktu gue jadi anak. Sekarang gue jadi bapak, gue mau memberikan yang terbaik buat anak gue. Gitu. Jadi itu akan membuat situasinya nggak akan pernah bisa ideal, tapi belajar dalam proses itu. Belajar dari proses itu ya. Oke, ini kelihatannya 5 topik ini udah selesai. Tapi mungkin ada hal terakhir yang kamu sampaikan, Sam, untuk mengakhiri obrolan kita. Dalam ya pertanyaannya. Kalau tentang pengasuhan, kata kuncinya selalu belajar sih. Kesalahan apapun yang dilakukan sama orang tua, kalau dia belajar dan dia mengkomunikasikan sama anak, aku tuh juga lagi belajar loh jadi orang tua, gitu. Aku pengen jadi orang tua yang lebih baik, gitu. Kamu boleh dong kasih tahu aku juga, gitu. Aku salahnya apa, gimana, gitu. Mungkin bukan di waktu anaknya umur 5 tahun atau 8 tahun itu belum bisa dipraktekkan, belum bisa dua arah seperti itu. Tapi anak yang usia remaja udah bisa diajak seperti itu. Jadi proses perubahan orang tua juga harus tahu. Jadi sebagai orang tua juga mesti belajar sih, Mas Haji. Kalau anak umur 6 tahun ke bawah, kita perlu lebih direktif ngarahinnya. Kalau di usia SD, kita sebagai orang tua perlu bisa kadang direktif, kadang dua arah, harus tahu timingnya yang mana gitu. Kemudian pada saat anak remaja, kita masih ada direktifnya, tapi di situasi-situasi yang mana, tapi mungkin porsi yang dua arahnya lebih banyak. Karena anak-anak udah lebih kritis dan lain sebagainya. Nanti kalau anak udah dewasa, udah lulus kuliah dan lain sebagainya, itu udah murni dua arah. Atau di beberapa keluarga yang saklek banget tradisional di dalam konsep keluarganya mereka, ada yang tetap satu arah, kayak misalnya harus menikah pokoknya, gitu kan. Itu udah satu arah kan. Jadi itu kita harus bisa fleksibel dan mengikuti perubahan kapan anak kita di usia periode perkembangannya mereka yang mana, kita mengikuti gitu sih. Dan barangkali yang cukup susah dilakukan orang tua adalah belajar dari anak. Nah itu. Ya kan? Bersedia belajar dari anak itu suatu hal yang cukup susah, tapi menurutmu tadi malah justru itu yang perlu dilakukan ya, bahwa si orang tua ini punya kesadaran untuk belajar dari anaknya. Tapi jangan nangis terus di depan anak ya. Iya. Itu juga nggak karena banyak terlalu ini ya. Ada yang terlalu terus keras banget menunjukkan bahwa aku yang paling benar, tapi ada juga yang justru antitesanya, dan itu juga nggak sehat gitu. Anaknya juga jadi bingung, kenapa sih kok nangis terus gitu? Apa gue beban hidupnya dia gitu? Oke. Thank you, Sam. Terima kasih. Dan untuk menutup obrolan ini, belum lama ini saya nonton film Superman. Udah nonton? Belum. Spoiler dikit. Ini hanya quote sih. Jadi ada satu segmen di situ yang mengatakan kurang lebih gini, si bapaknya si Clark Kent, bapaknya Superman yang di bumi, dia ngomong ke si Superman-nya itu, si Clark Kent-nya, dia bilang gini, apapun yang dilakukan orang tuamu, orang tua yang di planet lain itu, apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka katakan kepadamu, itu tidak akan mempengaruhi kamu, karena hidupmu, tindakanmu sekarang adalah tanggung jawabmu sendiri, adalah pilihanmu sendiri. Begitu saja. Terima kasih teman-teman sudah nonton podcast Kesehatan Mental Mulu. Semoga obrolan saya dengan Samantha Elsener bisa membantu menyehatkan mental ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah.